masalah. Tidak, aku hanya mengatakan, penderitaan seorang murid ada macam-macam. Bukan hanya karena perilaku gurunya kepada teman dan musuh, mencelakakan dirinya sendiri, tetapi juga karena sungguh menyedihkan melihat bahwa ia tidak dikasihi. Aku berharap kamu semua mengasihinya. Tetapi apa yang dapat kami lakukan? Kau sendiri mengatakannya, perilakunya begitu. Ia tidak seperti itu sebelum meninggalkan bundanya, kata kepala sinagoga menyesal. Benar begitu, bagaimana pendapatmu semua? Mereka semua memyetujuinya dengan sedih, dengan melambungkan pujian akan ketenangan, kelemah lembutan Yesus yang penyendiri di masa lalu. Siapa yang akan membayangkan bahwa ia akan menjadi ia yang sekarang? Dulu ia sepenuhnya membaktikan diri pada rumah dan sanak saudara. Sebaliknya, sekarang, komentar seorang tua-tua Nazaret. Yudas berseru seraya mendesah, perempuan malang. Baik, apa yang kau tahu? Katakan pada kami, bicaralah, teriak Yusuf. Tidak lebih dari yang kamu tahu. Apa kamu pikir adalah menyenangkan baginya ditinggalkan sendirian? Andai Yosef dulu hidup seperti ayahmu, itu tidak akan terjadi, kata seorang tua-tua Nazaret lainnya dengan singkat namun tegas. Jangan percaya itu, sobat. Akan sama saja, apabila orang menanamkan suatu gagasan ke dalam pikirannya, kata Yudas. Seorang pelayan membawakan beberapa lampu dan menempatkannya di atas meja, sebab malam itu tiada berbulan meski langit berkelap-kelip dengan bintang-bintang. Sekaligus lebih banyak minuman disajikan dan kepala sinagoga segera menawarkannya pada Yudas. Terima kasih, aku tidak bisa tinggal lebih lama. Aku harus pulang kepada Maria, katanya seraya berdiri. Juga kedua anak Alfeus berdiri sambil berkata, kami ikut denganmu. Kita sejalan, dan mereka berpisah dengan saling menyampaikan salam satu sama lain penuh tata karma sementara keenam tua-tua tinggal bersama kepala sinagoga. Jalanan sekarang sunyi dan sepi. Orang-orang dapat terdengar sedang bercakap-cakap dengan suara pelan di atap-atap teras. Anak-anak sudah tidur dalam pembaringan kecil mereka dan dengan demikian suara melengking mereka yang seperti kicau burung yang riang gembira tak terdengar. Dari teras-teras rumah yang lebih kaya, pancaran cahaya temaram dari lampu-lampu minyak turun bersama suara-suara pelan orang berbicara. Kedua anak Alfeus dan Yudas berjalan sejenak tanpa berbicara. Lalu Yusuf berhenti dan dengan menggamit lengan Yudas dia berkata, dengar. Aku tahu bahwa kau tahu sesuatu yang tidak ingin kau katakan di hadapan orang-orang asing. Tetapi sekarang kau harus mengatakannya padaku. Aku yang paling tua dalam keluarga dan adalah hakku dan kewajibanku untuk tahu semuanya. Dan aku kemari dengan tujuan untuk memberitahumu dan dengan demikian melindungi guru, Maria, saudara-saudaramu dan nama baikmu. Adalah sesuatu yang menyakitkan untuk dikatakan dan didengar. Sangat menyakitkan untuk dilakukan, sebab kelihatan seperti bermain mata-mata. Tetapi tolong mengerti aku dengan baik. Bukan demikian halnya, melainkan hanya kasih dan kehati-hatian. Aku tahu banyak hal yang kau juga tahu. Teman-temanku di Bait Allah mengatakannya padaku. Dan aku tahu bahwa itu semua berbahaya bagi Yesus dan bagi nama baik keluarga. Aku sudah berusaha membuat guru mengerti. Tetapi aku tidak berhasil. Sebaliknya, semakin aku menasihatinya, semakin buruk ia berperilaku. Dengan demikian menyebabkan orang banyak lebih dan lebih lagi mengkritik dan membencinya. Alasannya ialah bahwa ia begitu kudus hingga ia tidak dapat mengerti seperti apa dunia itu. Singkat kata, menyedihkan melihat suatu yang kudus binasa melalui ketidakpedulian pemerakarsanya. Tetapi, apakah itu? Katakan semuanya pada kami, dan kami akan bertindak. Betul begitu, Simon? Tentu saja, tapi kelihatannya mustahil bagiku bahwa ia tidak bijaksana dan bertindak melawan misinya. Tetapi jika pemuda baik ini, yang mengasihi Yesus, mengatakannya, lihat, seperti apa kau? Kau selalu seperti itu, tidak yakin, bimbang. Kau selalu meninggalkanku sendirian di saat genting. Seluruh keluarga melawanku. Kau tak peduli pada nama baik kita dan saudara kita yang malang yang tengah menghancurkan dirinya sendiri. Tidak,
Ia tidak menghancurkan dirinya sendiri, tetapi ia mencelakai dirinya sendiri. Itulah apa yang ia lakukan. Bicaralah, desak Yusuf sementara Simon yang bingung membisu. Aku akan bicara, tetapi aku ingin memastikan bahwa kau tidak akan mengatakannya pada Yesus. Bersumpahlah, kami bersumpah dalam nama tabir suci. Bicaralah, dan kau jangan menceritakannya kepada ibumu, dan juga kepada saudara-saudaramu, apa yang hendak aku katakan kepadamu. Kau dapat pastikan kami tutup mulut, dan kau tidak akan mengatakan suatu pun pada Maria, agar jangan menyedihkannya. Adalah kewajibanmu untuk memastikan damai bagi Bunda Malang itu, dalam kebisuan, seperti yang aku lakukan. Kami tidak akan mengatakan apapun pada siapapun. Kami bersumpah untuk itu. Baik, dengarkanlah. Yesus tidak lagi membatasi dirinya dengan mendekati orang-orang bukan Yahudi, para pemungut cukai dan para pelacur, hingga menyakiti hati kaum Farisi dan orang-orang penting lainnya. Tetapi ia melakukan hal-hal yang sama sekali tidak masuk akal. Bayangkan saja bahwa ketika di Filisti, ia membuat kami bepergian dengan membawa bersama kami seekor kambing jantan hitam. Sekarang ia punya seorang Filistin di antara para muridnya. Dan sebelum itu, anak yang ia pungut, kamu tidak tahu komentar-komentar apa saja yang dibuat orang. Dan beberapa hari lalu, ia membawa seorang gadis Yunani, seorang budak, yang melarikan diri dari tuan Romawinya. Dan khotbah-khotbahnya bertentangan dengan kebijaksanaan yang kita kenal. Ringkasnya, ia kelihatan seperti tidak waras. Dan ia merusak dirinya sendiri. Di Filisti ia ikut campur juga dalam suatu upacara para penyihir, berhadapan muka dengan mereka. Ia mengalahkan mereka, tapi para ahli Taurat dan kaum Farisi membencinya. Tetapi apakah yang akan terjadi jika hal-hal yang demikian sampai terdengar oleh mereka? Kamu harus turun tangan dan menghentikannya. Itu serius, sangat serius. Tetapi bagaimana kami dapat tahu? Kami di sini, dan bahkan sekarang, bagaimana kami akan dapat mengetahuinya? Dan meski begitu adalah tugasmu untuk turun tangan dan menghentikannya. Bundanya adalah seorang ibunda, dan ia terlalu baik. Kamu jangan meninggalkan Yesus seperti itu. Demi dirinya sendiri dan demi dunia. Juga aktivitasnya terus-menerus mengusir roh-roh jahat. Desas-desusnya ia dibantu oleh Beelzebul. Kamu bisa bayangkan apakah hal itu dapat mendatangkan kebaikan untuknya. Bagaimanapun, akan menjadi raja seperti apakah ia jika halayak ramai menertawakannya sekarang ini atau dibuat heboh. Tetapi, apa ia sungguh melakukan hal-hal seperti itu? Tanya Simon tidak percaya. Tanyakan sendiri padanya, ia akan mengatakan padamu bahwa ia memang melakukannya. Sebab ia bahkan membanggakannya. Kau harus memberitahu kami, pasti akan kuberitahu, apabila aku melihat sesuatu yang baru aku akan mengirimkan kabar padamu. Tapi, tolong, jangan pernah katakan sepatah kata pun pada siapapun. Kami bersumpah untuk itu. Kapan kau pergi? Sesudah Sabat. Tidak ada alasan mengapa aku harus tinggal di sini lebih lama. Aku sudah melakukan kewajibanku, dan kami berterima kasih untuk itu. Aku pernah katakan bahwa ia sudah berubah. Dan kau, saudaraku, kau tidak mau percaya padaku. Dapat kau lihat sekarang apa aku benar, kata Yusuf Alfeus. Aku nyaris tak dapat mempercayainya. Yudas dan Yakobus, bagaimanapun, bukan orang-orang bodoh. Mengapa mereka tidak memberitahu kita, jika hal-hal yang demikian sungguh terjadi, mengapa mereka tidak ambil tindakan, kata Simon Alfeus. Sobat, kamu tidak akan mempermalukanku dengan menolak mempercayai kata-kataku. Yudas menanggapi dengan geram, bukan begitu, tetapi, itu cukup, maafkan aku jika aku katakan, aku akan percaya jika aku melihatnya sendiri. Baiklah, kau akan segera melihatnya dan lalu kau akan harus berkata padaku, kau benar, baik, itu rumahmu, aku pergi, Tuhan sertamu, Allah sertamu, Yudas, dan, dengar, jangan bicara kepada siapapun mengenainya. Demi nama baik kami, aku akan sebisu kuburan, selamat tinggal, dan dia pun melenggang pergi.
Dia memasuki rumah dengan diam-diam dan naik ke teras di mana Maria, dengan kedua tangan di pangkuan, sedang menatap langit bertabur bintang. Dalam temaram lampu kecil yang dinyalakan Yudas untuk menaiki tangga, air mata terlihat berkilau di kedua pipi Maria. "Mengapakah engkau menangis, Bunda?" tanya Yudas cemas. "Sebab aku pikir ada lebih banyak perangkap di dunia daripada bintang-bintang di langit." "Perangkap-perangkap untuk Yesusku." Yudas mengamatinya dengan seksama dan dia kelihatan tidak enak. Tetapi ia mengakhiri perkataannya dengan lembut, "Tetapi aku terhibur oleh kasih para murid-Nya." "Kasihilah Yesusku, kasihilah Dia." "Apa kau ingin bermalam di sini, Yudas? Aku akan turun ke kamarku." Maria Klopas sudah tidur sesudah menyiapkan adonan roti untuk besok. "Ya, aku akan tinggal di atas sini. Sungguh menyenangkan di sini. Damai sertamu, Yudas, damai sertamu, Maria,"